Himpunan Mahasiswa Fisika atau yang biasa kita kenal sebagai Hima Fisika FMIPA UNY merupakan organisasi yang berkedudukan di bawah naungan Departemen Pendidikan Fisika FMIPA UNY. Pengurus Hima Fisika FMIPA UNY terdiri dari pengurus inti, departemen, dan juga BSO. Pengurus inti terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris jenderal, 2 orang sekretaris, dan 2 orang bendahara. Sebagai seorang ketua memiliki tupoksi, yaitu yang pertama sebagai penanggung jawab umum atas jalannya roda organisasi Hima Fisika FMIPA UNY. Yang kedua, ketua bersama seluruh pengurus bertanggung jawab melaporkan seluruh kegiatan yang telah digariskan dalam GBHK 2023 pada saat sidang umum Hima Fisika FMIPA UNY 2022. Selanjutnya, ketua bersama sekretaris jenderal menentukan kebijakan dan juga arahan umum pelaksanaan dari hasil-hasil sidang umum Hima Fisika FMIPA UNY 2022. Selanjutnya, ketua mengawasi dan mengarahkan peran dan juga fungsi seluruh departemen dalam Hima Fisika FMIPA UNY, dan juga ketua sebagai koordinator umum seluruh BSO yang ada di Hima Fisika FMIPA UNY. Selanjutnya, ketua mengawasi dan juga mengarahkan gerak organisasi termasuk sumber daya yang ada di Hima Fisika FMIPA UNY, dan ketua juga melakukan koordinasi dengan tingkatan birokrasi se-UNY. Ketua juga melakukan koordinasi dengan ormawa lainnya dan juga ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Sekretaris Jenderal Hima Fisika FMIPA UNY memiliki tupoksi 1. Bersama ketua menentukan kebijakan dan arahan umum pelaksanaan dari hasil-hasil sidang umum Hima Fisika FMIPA UNY 2022. Kedua, menggantikan posisi ketua apabila ketua berhalangan hadir baik urusan internal maupun eksternal Hima Fisika FMIPA UNY. Ketiga, bersama ketua dan seluruh pengurus bertanggung jawab melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah digariskan dalam GBHK 2023. Keempat, menyusun dan mengatur agenda kegiatan organisasi melalui rapat kerja atas persetujuan ketua. Kelima, mengatur perjalanan dinas Hima Fisika FMIPA UNY atas persetujuan ketua. Keenam, mengawasi dan mengarahkan kerja bendahara dan sekretaris Hima Fisika FMIPA UNY. Ketujuh, bersama ketua mengawasi dan mengarahkan fungsi dan peran semua departemen Hima Fisika FMIPA UNY. Sekretaris Hima Fisika FMIPA UNY terdiri dari Sekretaris 1 dan juga Sekretaris 2 yang bertanggung jawab atas proses administrasi Hima Fisika FMIPA UNY, baik dari persuratan, laporan pertanggungjawaban, dan arsip dari masing-masing departemen dan BSO Hima Fisika FMIPA UNY. Kami melaksanakan penyusunan dan juga koreksi surat yang keluar untuk keperluan program kerja Hima Fisika FMIPA UNY. Setelah penyusunan surat, kami mengecap surat yang sebelumnya sudah dikoreksikan terlebih dahulu ke Sekretaris Hima Fisika FMIPA UNY sebelum surat itu keluar, sehingga kami memastikan surat yang keluar tersebut tidak terdapat kesalahan. Laporan pertanggungjawaban Hima Fisika FMIPA UNY. Kami sebagai Sekretaris Hima Fisika FMIPA UNY melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Departemen dan juga BSO Hima Fisika FMIPA UNY. Sekretaris Hima Fisika FMIPA UNY juga memiliki tanggung jawab untuk mendata barang-barang di Sekretariat Hima Fisika FMIPA UNY sebagai barang inventaris milik Hima Fisika FMIPA UNY serta mengatur peminjaman barang Hima Fisika FMIPA UNY. Bendahara Hima Fisika FMIPA UNY terdiri atas Bendahara 1 dan Bendahara 2, memiliki tanggung jawab atas sirkulasi keuangan organisasi. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan setiap kegiatan Hima Fisika sesuai dengan pengeluaran yang dibuktikan dengan nota. Mengadakan penerimaan iuran wajib dan insidental, serta melaporkan catatan pengeluaran dan penerimaan setiap bulannya.
Selain pengurus inti, Hima Fisika FMIPA UNY juga terdiri dari Departemen dan juga BSO. Departemen adalah divisi tanpa anggota yang berada di dalam Hima Fisika FMIPA UNY yang bergerak dengan arahan kerjanya sendiri. Di dalam Hima Fisika FMIPA UNY terdapat 4 departemen: Departemen PPSDM, Departemen PJO, Departemen Penalaran, dan Departemen Kesra. Sedangkan BSO merupakan singkatan dari Badan Semi Otonom yang mempunyai arti adalah sebuah badan setingkat departemen dalam Hima Fisika FMIPA UNY yang mempunyai struktur organisasi dan juga program kerja tersendiri. Dalam Hima Fisika FMIPA UNY terdapat 3 BSO, BSO Danus, BSO KKIF, dan juga BSO Laser. Departemen PJO atau Pengembangan Jaringan Organisasi adalah departemen yang menjalankan fungsi kehumasan dari Hima FMIPA UNY dengan arahan dan tujuan tertentu. Halo guys, aku Buran Satria Pratama. Yuk kenalan sama teman-temanku di PJO. Departemen Pengembangan Jaringan Organisasi atau PJO bisa dibilang departemen yang suka dengan jalan-jalan. Tapi bukan hanya jalan-jalan belaka, Departemen PJO jalan-jalan untuk mencari informasi dan relasi yang berguna dan dibutuhkan oleh semua elemen Hima Fisika FMIPA UNY. Departemen Pengembangan Jaringan Organisasi atau PJO mempunyai tujuan yang pertama, menjalin kerjasama dengan organisasi dan lembaga atau instansi internal maupun eksternal kampus, serta anggota Hima Fisika FMIPA UNY. Dan yang kedua, menjembatani pengembangan organisasi Hima Fisika FMIPA UNY. Lalu untuk arahannya sendiri, Departemen Pengembangan Jaringan Organisasi atau PJO adalah mengadakan kegiatan-kegiatan dan kerjasama dengan organisasi, lembaga, atau instansi internal maupun eksternal kampus dan mengembangkan kualitas hubungan antara pengurus Hima Fisika FMIPA UNY dengan anggota Hima Fisika FMIPA UNY sesuai dengan fungsi kehumasan. Selain menjalani proker-proker kami seperti kunjungan, KIS, alumni, perwalian, angkatan, dan jaringan, kami, Departemen PJO, juga sering mengadakan ngobrol-ngobrol santai dengan pengurus Hima Fisika FMIPA UNY, dengan anggota Hima Fisika FMIPA UNY, atau dengan ormawa-ormawa di lingkungan FMIPA, di lingkungan kampus, maupun di luar lingkungan kampus. Teruslah berelasi agar hidupmu tidak ketinggalan informasi. Halo, kami dari Departemen Pengembangan Potensi Sumber Daya Mahasiswa atau yang biasa dikenal dengan PPSDM. PPSDM merupakan salah satu departemen yang berada di Hima Fisika FMIPA UNY. Departemen PPSDM adalah departemen yang mempunyai fungsi dan peran dalam menggali dan mengembangkan potensi sumber daya mahasiswa Fisika FMIPA UNY serta menjalankan fungsi kaderisasi secara berkelanjutan. Sebelum lanjut, kita kenalan dulu yuk. Kenalin, aku Latifah Hanum, kelas Fisika E21. Maulidah Putri Nurvitasari, kelas Fisika E21. Francisca Happy, kelas Pendidikan Fisika C21. Rais Madani, kelas Fisika E22. Iren Putri, kelas Pendidikan Fisika A22. Akila Aprodita, kelas Pendidikan Fisika A22. Departemen PPSDM memiliki tujuan yaitu menjalankan fungsi kaderisasi
di mana PPSDM bertanggung jawab untuk mencari kader-kader yang nantinya akan melanjutkan roda kepengurusan Hima Fisika FMIPA UNY. Pengaderisasian organisasi Hima Fisika FMIPA UNY dilakukan dengan memberikan informasi-informasi terkait Hima Fisika FMIPA UNY atau dengan mengadakan kegiatan-kegiatan berupa pengenalan Hima Fisika FMIPA UNY. Departemen PPSDM juga memiliki tujuan untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber daya mahasiswa Departemen Pendidikan Fisika FMIPA UNY dengan cara melakukan pendataan minat dan bakat kepada seluruh mahasiswa. Kemudian Departemen PPSDM juga memberikan wadah berupa pelatihan di bidang olahraga maupun seni bagi mahasiswa Fisika UNY. Diharapkan melalui kegiatan-kegiatan tersebut, mahasiswa dapat mengembangkan dan juga menyalurkan potensi yang dimilikinya. Berikut beberapa dokumentasi program kerja PPSDM yang telah terlaksana seperti masa orientasi Hima Fisika, lalu ada Hima Fikap 2022, kemudian ada serangkaian acara SLL seperti Outbound, dan juga ada Api Unggun, kemudian ada pensi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu Porseni yang merupakan salah satu goals dari Sportify. Kemudian yang terakhir ada Disnatalis Fisika 2022. Cukup sekian pemaparan dari Departemen Pengembangan Potensi Sumber Daya Mahasiswa. Sampai jumpa. Halo, kami dari Departemen Penalaran. Departemen Penalaran adalah departemen yang mempunyai fungsi dan peran untuk memberdayakan mahasiswa agar mampu menginterpretasikan keilmuannya. Penalaran identik dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa ilmiah. Seperti membaca buku, berdiskusi, berpikir kritis, hingga menulis. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya pada bidang fisika. Departemen Penalaran juga memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan wacana ilmu pengetahuan dan teknologi pada mahasiswa jurusan pendidikan fisika, pelajar, dan masyarakat. Kegiatan yang diadakan Departemen Penalaran menargetkan seluruh mahasiswa jurusan pendidikan fisika FMIPA UNY, pelajar, dan masyarakat umum. Contoh kegiatan yang diselenggarakan Departemen Penalaran meliputi pembahasan macam-macam konsentrasi yang ada di fisika, pembahasan terkait tugas akhir atau skripsi, mengadakan diskusi-diskusi mengenai topik perkuliahan, dan pembahasan suatu proyek yang biasa dilakukan dengan teman sebaya maupun kakak tingkat. Seperti itulah kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Departemen Penalaran.
kami berharap dapat meningkatkan kemampuan dan intelektualitas mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika, Pelajar, dan Masyarakat Umum. Halo, kenapa nih burung aja? Halo Yos, iya nih, kan sekarang udah masuk jadwal yang bayar UKT kan? Iya. Nah, sedangkan UKT tempatku tuh golongannya tuh termasuk tinggi gitu loh. Nah, keuangan keluarga aku tuh juga lagi menurun. Kamu tau nggak ya solusinya? Kalau untuk penurunan UKT ya, aku juga masih bingung sih. Soalnya aku juga mau nurunin UKT. Kenapa tuh? Karena tuh di kampung halamanku tuh lagi ada bencana kan. Jadi untuk keluargaku dan tetangga-tetanggaku tuh juga lagi butuh bantuan, sandang pangan gitu. Nah, untuk pembayaran UKT juga ya pastinya susah dong. Iya. Gimana ya? Aku juga bingung nih. Hai, Halo Rif. pada ngapain nih? Ini aku tuh lagi bingung kan sekarang udah masuk jadwal membayar UKT kan ya. Terus UKT itu termasuk golongan yang tinggi. Nah, ekonomi di keluarga aku tuh juga lagi menurun gitu loh. Sama kayak Yosi nih. Iya. Kalau di tempat tinggalku tuh lagi ada bencana, jadinya tuh butuh kayak bantuan gitulah, sandang pangan papan gitu. Menurutku permasalahan kali itu kalian sampein aja di Kisra. Tahu Kisra belum? Apa tuh? Produknya kita lihat video yang satu. Halo teman-teman mahasiswa fisika. Jadi di sini kita berdua akan membahas mengenai Departemen Kestra yang ada di Hima Fisika FMIPA UNY. Mungkin dari kamu bisa nyampein ke teman-teman nih apa sih Kestra itu? Oke, sedikit aku jelasin ya mengenai Departemen Kesra. Jadi Departemen Kesra merupakan kependekan dari Departemen Kesejahteraan Anggota. Oke, kesejahteraan anggota. Ngomong-ngomong tentang anggota yang dimaksud itu siapa aja? Nah, jadi anggota yang dimaksud di sini yaitu mahasiswa Departemen Pendidikan Fisika FMIPA UNY. Oh, oke. Mungkin sedikit nambahin juga untuk Departemen Kesra sendiri mempunyai peran dan fungsi yaitu untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa pendidikan fisika FMIPA UNY. Kemudian dari pelayanan tersebut dapat meningkatkan kerohanian dan juga jiwa sosial dari mahasiswa fisika FMIPA UNY itu sendiri. Nah, dari Kesra juga ada dua divisi nih. Yang pertama yaitu ada advokasi dan yang kedua ada sosial. Kemudian dari Departemen Kesra mempunyai beberapa tujuan. Ada 3 poin tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan kerohanian mahasiswa pendidikan fisika FMIPA UNY. Yang kedua yaitu menjembatani dan membina hubungan harmonis antar sivitas akademik yang ada di lingkungan fisika FMIPA UNY. Dan yang ketiga yaitu mengasah kepekaan sosial mahasiswa fisika FMIPA UNY. Itu dari tujuan dan juga pengertian dari Kesra. Kemudian untuk sasarannya tuh siapa aja kalau kayak gitu? Oke, jadi sasaran dari Departemen Kesra yaitu dari Civitas Akademika Departemen Pendidikan Fisika FMIPA UNY dan juga masyarakat umum. Lalu untuk arahannya, kamu udah tahu belum sih arahan dari Departemen Kesra itu untuk apa? Belum sih, mungkin bisa dijelasin juga. Oke, jadi untuk arahan dari Departemen Kesra yaitu yang pertama menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, yang kedua mengadakan kegiatan kerohanian, dan yang ketiga melayani, menampung, menindaklanjuti aspirasi serta permasalahan dari mahasiswa jurusan pendidikan fisika FMIPA UNY. Oke, mungkin itu ya teman-teman penjelasan dari Departemen Kesra Hima Fisika FMIPA UNY. Nah, dari pengertian, tujuan, sasaran, dan juga arahan tadi akan kita kemas dalam beberapa proker yang ada di Kesra Hima Fisika FMIPA UNY. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Udah paham belum? Oh, gitu. Paham. Jadi untuk aspirasi kalian itu bisa disampaikan ke Kesra, karena Kesra itu memiliki 2 divisi, Aja yaitu tuh. advokasi dan sosial. Oh, gitu ya. Paham. Yaudah nanti aku sama Elista ini dong mau cari info tentang Kesra sama mau ngasih Boleh. advokasi kita kayak gimana ya biar semuanya itu bisa terwujud. Boleh aja. Makasih ya, Rik. Ya, sama-sama. Terima kasih. Kita duluan ya. Ya, dadah. Halo, kami dari BSO Dana Usaha.
BSO Dana Usaha adalah badan yang mempunyai fungsi dan peran untuk membangun, mengembangkan, dan memberdayakan jiwa kewirausahaan mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika FMIPA UNY, serta membantu menciptakan kemandirian ekonomi Hima Fisika FMIPA UNY. Kemudian, tujuan dari BSO Dana Usaha yaitu membangun, mengembangkan, dan mengoptimalkan jiwa kewirausahaan mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika FMIPA UNY, serta membantu menciptakan kemandirian ekonomi Hima Fisika FMIPA UNY. Untuk kegiatan yang ada di BSO Danus, yaitu pertama, memperdayakan mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika FMIPA UNY yang berminat untuk menjadi tentor. Jadi, kami akan mencarikan murid dan juga tentor yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh murid tersebut. Kegiatan yang kedua yaitu mengelola open pre-order PDL Hima Fisika FMIPA UNY. Jadi, kami yang mengurusi open pre-order, pemesanan, mencari konveksi, dan juga pendistribusian PDL Hima Fisika FMIPA UNY. Kegiatan yang ketiga yaitu business sharing. Pada kegiatan ini, kita mengadakan seminar mengenai kewirausahaan yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat juang dan meningkatkan jiwa kewirausahaan muda untuk anggota BSO Danus dan juga mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika FMIPA UNY. Pada kegiatan ini, kami menghadiri pembicara yang berkompeten di bidang kewirausahaan. Setelah mengikuti kegiatan business sharing, kami menerapkan ilmu yang telah kami dapat dengan berjualan merchandise dan juga produk-produk Hima Fisika FMIPA UNY. Dengan kegiatan ini, kami juga melatih skill kami dalam berwirausaha. Selain berjualan secara langsung di sekre ataupun di kampus, kami juga menjualkan produk-produk secara online di marketplace, seperti Tokopedia dan juga Shopee. Gak cuma memperdayakan pengurus Danus aja, tapi kita juga memperdayakan anggota BSO Dana Usaha dan juga mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika FMIPA UNY untuk mendapatkan tambahan penghasilan dengan menitipkan produk-produk jualannya. Masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di BSO Danus. Danus, di sana ada Fulus, di situ ada Danus. Badan Kelompok Karya Ilmiah Fisika merupakan badan yang berfungsi dan berperan dalam mengembangkan minat, bakat, dan potensi mahasiswa dalam bidang penelitian dan karya ilmiah. Tujuan dari BSO KKIF adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat untuk mengadakan penelitian sains dan pembuatan karya ilmiah bagi mahasiswa pendidikan fisika FMIPA UNY dan masyarakat umum.
welcome to my vlog. Sekarang kita ada di gedung IDB. Nah, ini tuh gedung IDB-nya punya FMIPA, guys. Jadi sekarang kita lagi mau jalan-jalan nih di sekitaran gedung IDB. Kira-kira ada apa aja ya? Yuk ikutin. Nah, bagus kan gedungnya? Oh iya. Wah, ada 2 orang nih, guys, lagi ngapain ya? Kita kepoin yuk, mereka lagi ngapain? Nih. Nah, itu dia mereka, guys. Halo, guys. Lagi pada ngapain nih? Lagi nonton ini dulu. Apa tuh? Gets kick. Halo. BSO Laser merupakan badan semi otonom yang berfungsi untuk membangun, mengembangkan, menyalurkan potensi multimedia mahasiswa UNY, serta menyalurkan informasi bagi masyarakat umum. BSO Laser mempunyai 2 tujuan. Yang pertama, membangun, mengembangkan, dan menyalurkan bakat minat dan potensi mahasiswa UNY, khususnya mahasiswa juridik fisika di bidang multimedia. Yang kedua, menjadikan BSO Laser sebagai salah satu media informasi di jurusan pendidikan fisika. Di BSO Laser kita belajar banyak hal, mulai dari desain grafis, editing video, hingga content creator. Di BSO Laser juga bertanggung jawab atas sosial media Himavi, seperti Instagram, TikTok, website, dan lain sebagainya. Gets kick. Nah, itulah vlog dari kita. Terima kasih udah nonton. Himavi 2023. Satukan asa, wujudkan asa, Himavi sejahtera. Himavi. Ada suka, ada duka, selalu bersama. Are-are. Jas. Are-are. Jas. Are-are. Jas, jas, jas.